Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Teman-teman, alhamdulillah hari ini pembelajaran pendidikan agama Islam kita telah memasuki bab baru, yaitu bab ketiga dengan tema tingkatan dalam Islam. Disimak baik-baik materinya ya. Agama Islam mempunyai 3 tingkatan, yaitu tingkatan pertama adalah Islam, dan tingkatan yang kedua adalah iman, dan tingkatan yang ketiga adalah ihsan. Insya Allah hari ini kita akan mempelajari tingkatan pertama, yaitu Islam. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya pada materi sebelumnya bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita masuk pada materi tingkatan yang pertama ya, yaitu Islam. Islam di sini maksudnya adalah ibadah-ibadah zahir atau nampak yang jika diakui dan dilakukan oleh seseorang maka ia bisa disebut sebagai seorang muslim. Nah, maksud dari ibadah yang zahir atau yang nampak ini adalah ibadah yang terlihat jelas. Contohnya seperti ibadah sholat yang biasa kita lakukan. Dan apabila kita melihat seseorang melakukan ibadah sholat tersebut, maka ia bisa kita katakan sebagai seorang muslim. Kemudian kita tidak boleh ya mengatakan orang lain itu kafir ketika ia masih melakukan ibadah-ibadah yang zahir seperti ini. Namun, jika ada orang yang memiliki keyakinan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam atau tidak sesuai dengan ajaran Islam yang telah kita ketahui, maka tanyakan kepada para ulama atau ke ustadz terlebih dahulu bagaimana hukumnya perbuatan yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Jangan langsung kita katakan dia itu adalah kafir hanya dengan prasangka kita sendiri. Lalu kita akan mempelajari rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Dan yang kelima, haji ke Baitullah, yaitu ke Masjidil Haram. Nah, untuk materi hari ini, Ustazah hanya menjelaskan rukun Islam yang pertama dulu ya, yaitu syahadat. Syahadat artinya pernyataan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jadi, saat kita mengucapkan kalimat syahadat ini, kita telah mengakui bahwa tidak ada sesembahan atau tidak ada yang berhak kita ibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita meyakini bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Islam itu diibaratkan seperti rumah. Untuk memasuki rumah itu, maka kita harus melewati sebuah pintu dengan mengucapkan salam. Nah, syahadat dalam Islam ibarat pintu rumah tersebut. Apabila ada seseorang yang ingin masuk Islam, maka ia harus mengucapkan syahadat terlebih dahulu sebelum memasuki pintu Islam. Lalu, kalian tahu tidak bagaimanakah bunyi syahadat itu? Bunyi syahadat itu adalah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, jadi ini adalah kalimat syahadat. Kemudian, bunyi syahadat ini memiliki makna loh. Makna syahadat dari kalimat la ilaha illallah
Yang pertama adalah la ma'buda bihaqqin illallah, yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Maksudnya adalah tidak ada yang berhak kita ibadahi selain kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna dari la ilaha, yang artinya tidak ada sesembahan yang memiliki hak untuk disembah. Kemudian makna dari illallah artinya hanya Allah yang berhak disembah atau yang berhak diibadahi. Tidak ada sekutu baginya dalam ibadah kepadanya. Begitu juga tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Maksudnya kata sekutu di sini adalah tidak ada tandingannya. Allah tidak memiliki saingan, ya. Allah hanya satu. Dan Allah lah yang memiliki kekuasaan di muka bumi ini. Kemudian makna dari la ilaha illallah adalah kunci masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata." Yang artinya, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Syaratnya, syahadat tersebut diucapkan sebelum roh sampai di tenggorokan atau sebelum sakaratul maut. Jadi, apabila seseorang mengucapkan syahadat la ilaha illallah sebelum sakaratul maut atau sebelum meninggal dunia, maka dia akan masuk surga, karena mengucapkan syahadat adalah kunci masuk surga. Namun apabila saat mengucapkan syahadat, namun ruhnya sudah sampai di tenggorokan atau sudah mencapai waktu sakaratul maut, maka syahadat tersebut tidak diterima. Contohnya seperti Fir'aun yang mengakui bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala ketika ruhnya sudah sampai tenggorokan, maka dia itu tetap meninggal dalam keadaan kafir. Syarat syahadat tersebut diucapkan sebelum ruh sampai di tenggorokan, ya, sebelum sakaratul maut. Kemudian makna syahadat Muhammad Rasulullah atau Muhammad Rasulullah. Yang pertama itu ta'atuhu fima amara, artinya mentaati apa yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tasdiquhu fima akhbara, artinya membenarkan kabar atau berita yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ijtanabu manaha anhu wa jazara, artinya menjauhi dan meninggalkan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang dan peringatkan. Lalu alla yu'badallah illa bima syara'a, yang artinya tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syariatkan. Jadi kita sebagai umat muslim wajib mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari dengan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Nabi Muhammad. Kemudian kita tidak beribadah kepada selain Allah, hanya Allah yang berhak dan yang wajib kita ibadahi, dengan menjalankan syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita. Alhamdulillah, untuk materi syahadat hari ini Ustazah cukupkan sampai sini dulu ya. Dan kemudian ini adalah tugas untuk kalian hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Ustazah tutup materi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.